Ente udah baca yang mana? Kan mukaddimahnya kan, Sat? Muqaddimah yang ini. Bukan, Sat. Yang ini. Nah, ya. Mau dibaca dulu apa langsung masuk ke pembahasan? Pembahasan aja lah, Sat. Soalnya kalau Pembahasan aja ya. hmm, Yaudah, al-faslul awal, fasl pertama, muqaddimatun mantikiyah. Muqaddimah ilmu mantik. Al-mabahasul awal, mafhumul ilm. Pembahasan yang pertama, mafhumul ilm, pengertian ilmu. Mafhumul ilm inil manatika mafhumun khasun yakhtalifu an mafhumil ilm fi baqiyatil ulum. Jadi pemahaman daripada istilah ilmu menurut para ulama ahli mantik itu adalah sebuah pemahaman yang khusus, artinya sebuah istilah yang khusus yang berbeda daripada pemahaman ilmu pada ilmu-ilmu yang lain. Ka'ulumi syari'ati wal falsafah, seperti ilmu-ilmu syariat dan ilmu filsafat. Ilmu mantik itu ketika disebutkan ilmu di dalam pembahasan ilmu mantik, itu dia berbeda definisinya dengan ilmu syariat ataupun ilmu filsafat. Lalu apa perbedaannya kan? Famal farqu bainal ilmi fi ilmil mantiki wal ilmi fil ulumil ukhra. Maka apa perbedaan antara kata ilmu di dalam ilmu mantik dan kata ilmu di dalam ilmu-ilmu yang lain? Nah, ini dijelaskan. Al-ilmu indal manatikah yakni mutlaqal idrak. Atau kita baca mutlaqul idrak bisa juga. Nanti dia jadi i'rabikayah nanti disebutnya. Ilmu menurut para ahli mantik artinya adalah mutlaqul idrak. Maza yakni mutlaqul idrak? Apa yang dimaksud dengan mutlaqul idrak? Yakni anna kullama tudrikuhu fi zihnika yusamma ilman. Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang engkau nalar, tudrik itu yang engkau nalar. Bahwa maksudnya adalah segala sesuatu yang engkau nalar fi zihnika di dalam otakmu, yusamma ilman, itu dinamakan ilmu. Sawaun adrakta hayawanan au jamadan, baik engkau itu menalar sesuatu yang berupa hewan atau benda mati. Wasawaun kunta mutaakidan mimma adrakta au zonnan au syakan au mutawahiman, dan baik apakah engkau itu ketika menalar sesuatu itu engkau ini yakin atau zon, prasangka, au syakan atau syak, ragu, au mutawahiman atau waham. Jadi ada namanya yakin di dalam ilmu itu, ada namanya zon itu di bawah yakin, ada yang namanya syak itu 50-50 antara iya dan tidak, atau waham itu di bawah 50. Fa inna zalika kulluhu yusamma ilman, maka semuanya itu dinamakan ilmu indal manatikah, menurut para ahli mantik. Amal ilmu fil ulumil ukhra, adapun ilmu di dalam ilmu-ilmu yang lain, maksudnya adapun kata ilmu di dalam fan ilmu yang lain, fahwal idrakul qati'u allazi la yuhtamalu, allazi la yahtamilu, ini cocoknya allazi la yahtamilu ghairahu, ya bisa juga yuhtamal, bisa allazi la yuhtamalu ghairuhu. Kalau baca yuhtamal ghairuh, kalau baca yahtamil ghairah. Adapun ilmu di dalam pembahasan fan-fan ilmu yang lain, maka itu adalah suatu nalar al-qati' yang pasti, yang tidak mengandung selain yang pasti. Fahwa laisa mutlaqul idraki, maka itu bukan mutlaqul idrak, bukan yang penting nalar aja, mau dia yakin mau enggak, tapi dia harus yakin. Wa innama a'la maratibil idrak. Kan tetapi ilmu di dalam ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu filsafat misalkan,
ketika disebutkan ilmu di dalam pembahasan filsafat, yaitu yang dimaksud adalah nalar kita yang bersifat yakin, bukan yang hanya bersifat prasangka atau yang ragu, apalagi cuman waham. Gimana, ada yang mau ditanya apa gimana? Ustaz. Kan tadi syak itu kan 50-50. Ada zon sama apa? Kok buram? Ada 4. Tadi yang kita baca itu ada 4. Sebenarnya ada 6. Ada 6 sebenarnya, tapi tadi baru disebutkan 4. Misalkan kita ngelihat hewan. Kita yakin itu hewan 100%. Nah, itu dinamakan yakin itu. Atau disebut muta'akid. Kalau kita di bawah 100%, nyangka itu ini hewan, itu disebutnya zon, tapi di atas 50. Jadi 70 setelah 50 sampai kurang daripada 100% keyakinan kita, itu disebutnya zon, prasangka. Kalau 50-50, 50-50 antara iya dan tidak, itu disebutnya syak. Kalau di bawah 50, itu disebutnya waham. Waham. Ya. Waham tuh berarti nggak yakin gitu, Zat. Waham itu apa Indonesianya? Waham. Pokoknya dia itu di bawah 50-50. Oh, waham. Sama kayak syak berarti. Iya, dia lebih condongnya ke nggak yakin. Oh. Bukan sama kayak syak, di bawah syak. Jadi paling bawah. Jadi waham nih. Setelah waham itu syak, setelah syak itu zon, setelah zon itu yakin gitu. Nah, kalau di dalam ilmu mantik yang disebut ilmu itu dari waham sampai yakin itu disebut ilmu. Entah itu dia bersifat waham, entah itu dia bersifat syak, entah itu dia bersifat zon, entah itu dia bersifat yakin, itu disebut ilmu di dalam ilmu mantik. Tetapi kalau ketika disebutkan ilmu di dalam ilmu filsafat misalkan, itu yang dimaksud dengan ilmu itu hanya yang bersifat yakin. Gitu. Kita lanjut ya. Lanjut. Kotas alu, mungkin engkau bertanya. Ini kameranya ini apa namanya, putih gitu, nggak kelihatan bacaan kitabnya. Ini langsung aja. Udah. Udah. Kotas alu, mungkin engkau bertanya, mal maksudu bi'ala maratibil idraki. Apa yang dimaksud dengan tingkatan paling tingginya idrak? Hal hunaka maratibu ukhra? Apakah pada idrak itu ada tingkatan yang lain? Naam, al-idraku ay idrakuna lil asya. Iya, al-idrak yaitu nalar, yakni nalar kita terhadap sesuatu, laisa martabatan wahidatan. Bukan cuma satu tingkatan. Wa innama lahu sittu maratiba. Akan tetapi dia itu memiliki 6 tingkatan. A'laha yang paling tingginya adalah al-yakinu. Adalah yakin. Summa zonu, kemudian zon. Summa syaku, kemudian syak. Summa al-wahmu, kemudian wahm. Summa al-jahlul basitu, kemudian al-jahlul basit. Summa al-jahlul murakkabu. Kemudian jahal murakkab. Wasaufa nashrahu biijazin hazihil maratibah. Dan nanti kita akan membahas dengan ringkas tingkatan-tingkatan ini. Ada tambahan lagi kan di sini? Ada 6 katanya. Tambahannya itu jahal basit sama jahal murakkab. Kalau jahal basit itu 0%, tetapi nggak minus. Kalau minus itu disebut jahal murakkab. Jadi misalkan kamu tahu nggak misalkan kamu tahu nggak 1 tambah 1 itu berapa? Dia jawabnya, saya nggak tahu. Sebenarnya bukan jawaban yang jadi patokan. Yang jadi patokan itu sebenarnya pikiran dia. Nah, pikiran dia ini nggak tahu 1 tambah 1 itu berapa. Itu disebut jahal basit. Ada yang parah, sok tahu dia.
1 tambah 1 sama dengan 1.000.000 kata dia. Di nalar dia juga mengatakan seperti itu di nalar dia. 1 tambah 1 mikirnya 1.000.000, jadinya jatuhnya sok tahu. Itu disebut jahil murakkab. Kalau jahil basit itu cuma nggak tahu, tapi kalau jahil murakkab itu disebutnya sok tahu gitu. Awalan yang pertama al-yakinu, yakin. Al-yakinu, yakin itu adalah huwa idrakul amri. Itu adalah menalar suatu perkara ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ala ma huwa alaihi sesuai fakta idrakan jaziman. Dengan nalar yang pasti, nalar yang tetap. Jadi nggak ragu dia. Yakin nalarnya itu. Aiduna antakuna hunaka imkaniyah lihtimalin akhar. Lihtimali akhar. Yaitu nggak ada pada idrok yang yakin itu kemungkinan untuk mengandung selain daripada yang yakin. Fahina yaqulul qailu lil jundi, maka ketika seorang komandan itu dia berkata terhadap prajurit, izhab, pergilah engkau, kata komandannya. Watayakkon, dan yakinlah engkau annahu la wujuda lil udwi fil mantiqatil fulaniyah. Bahwasanya di daerah fulan, di suatu daerah tersebut, daerah fulaniyah ini kayak kalau orang kan fulan. Ada misalkan kola fulan kan ada begitu kan? Iya. Ini fulan itu menggambarkan orang yang tidak disebutkan namanya. Nah, mantika fulaniyah itu juga begitu. Menggambarkan suatu tempat yang tidak disebutkan nama tempatnya. Bahwasanya ada di suatu daerah tersebut itu nggak ada musuh. Huna di sini yajibu alal jundi, wajib atas prajurit tersebut ayatajawala untuk dia itu berkeliling fi jami'i anha'il mantiqah bahsan anil udwi, pada seluruh penjuru daerah tersebut dalam rangka mencari musuh, hatta yasila ila qana'atin yaqiniyatin, sampai dia sampai terhadap ketenangan yang yakin, bi annahu, bahwasanya la yumkinu ayakunal udu mawjudan fil mantiqah, bahwasanya tidak mungkin adanya musuh di daerah tersebut. Wa kadzalika, dan begitu juga iza ra'aita aliyan qa'iman, jika engkau melihat Ali dalam keadaan berdiri amamaka di depanmu, fa anta takunu mutayaqinan annahu qa'imun, maka engkau yakin bahwasanya Ali itu dia berdiri. Wa iza akhbaraka asyaratun min asdaika anna sadiqakal fulaniya qad tazawwaja fa innaka takun mutayaqinan annahu tazawwaja. Dan juga jika ada 10 orang teman-temanmu yang memberi engkau kabar bahwasanya ada satu temanmu itu yang telah menikah, maka sungguhnya engkau itu akan yakin bahwasanya dia itu telah menikah. Nah, ini ada penjelasannya, al-yaqinu yumassilu nisbah. Nah, ini keyakinan itu dia setara dengan nisbat 100%. Sanian, kemudian yang kedua az-zannu. Zon. Az-zannu wal ihtimalur rajih. Zon itu adalah ihtimal yang rajih. Jadi kemungkinan yang lebih kuat. Ai yakni an yakuna hunaka aksar min ihtimalin. Min ihtimalin. Ini harusnya min ihtimalin nurajjihu gitu ya. Bukan min ihtimalin ihtimalu nurajjihu. Bukan gitu. Min ihtimalin nurajjihu annahu shawabun wal akharu nurajjihu annahu khata'. Yakni kemungkinan tersebut itu kita lebih condong bahwasanya itu benar. Dan kemungkinan yang lain itu kita lebih condong bahwasanya itu salah. Misalkan
saya lebih condong bahwasanya yang di pikiran saya ini salah. Bahwa saya ini salah, tapi benar kitanya, persangkaan kita salah itu apa namanya? Persangkaan misalkan 1 ditambah 1 sama dengan 3. Ini ada orang yang dia masih zon bahwasanya ini salah apa enggak ya? Tapi saya lebih condong salah. Tapi dia lebih mendekati apa namanya? Lebih condong yang di hati dia tuh salah. Nah, itu disebut zon juga. Atau 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi dalam hati dia ini, benar nggak ya 1 tambah 1 itu 2? Tapi dia itu lebih condong bahwasanya pernyataan dia itu benar. Tapi belum yakin, cuman masih condong aja. Nah, itu disebutnya zon juga itu. Al-awwal nusamihi zonan. Yang pertama itu kita menamakannya sebagai zon. Fazonu aqallu martabatan minal yakin. Maka zon itu dia tingkatannya itu lebih bawah, lebih rendah daripada keyakinan. Fa iza kana al-yaqinu la yahtamilul khata'a fazonu yahtamil. Maka jika keyakinan itu dia tidak mengandung kesalahan, maka zon itu dia mengandung. Lakin ihtimaliyatal khata' dha'ifah marjuhatun. Akan tetapi kemungkinan yang salah itu lemah atau disebutnya marjuh. Jadi ada rojih, ada marjuh. Kalau dalam fikih itu. Rojih itu pendapat yang kuat, kalau marjuh itu pendapat yang lemah. Jadi yang rojihnya itu dia tepat. Marjuhnya, dia ini masih ada rasa dalam diri dia. Tepat apa enggak ya, tepat apa enggak ya, tapi itu lemah. Misalun, contoh. Hina aro taliban. Ketika saya melihat suatu murid mujtahidan, seorang murid yang rajin, fa inni utawakki'u an yahsula alam tiyazin fil ikhtibaratin nihaiyah. Lakin hal haza yakin. Jadi misalkan saya ketika melihat seorang pelajar yang rajin, maka saya memprediksi nih bahwasanya dia ini akan lulus di dalam ujian akhir. Akan tetapi apakah ini sebuah keyakinan? Laisa yakinan, ini bukan keyakinan. Fahunaka, karena ada ihtimalun, ada kemungkinan yang lain, walau kana dhaifan, walaupun kemungkinan itu lemah, fi alla yuhaqqiqa imtiyazan, untuk bahwasanya seorang murid yang rajin tadi itu enggak lulus fi ikhtibaratihi, di dalam ujian dia, lisababin ma, karena suatu sebab. Wa innama, akan tetapi, ana faqat azunnu annahu sayahsulu alam tiyazin liwujudin murajjihin yurajjihu zalika. Akan tetapi saya cukup untuk berprasangka kuat bahwasanya seorang murid yang rajin tadi itu akan mendapatkan kelulusan, akan lulus di dalam apa namanya, ujiannya tadi itu. Liwujudin murajjihin yurajjihu zalika, karena adanya murajjih yang merojihkan hal tersebut, bahwa ijtihadu, murajjihnya apa, yaitu adalah kerajinan dia. Jadi ini diceritain, dipermisalkan. Misalkan ada seorang murid yang rajin di dalam kelas. Nah, kita ini sebagai guru kan bisa memprediksi. Walaupun belum yakin, karena belum terbukti kan. Masih memprediksi aja. Oh, ini murid rajin ini.
Saya zon. Jadinya saya bisa zon bahwasanya dia ini akan lulus pada saat ujian akhir nanti. Tapi itu hanya sebagai sebagai zon aja, bukan sebagai keyakinan. Karena kalau keyakinan tuh dia harus konkret, dia harus terbukti. Bagaimana kok kita bisa mencapai zon? Nah, di dalam mencapai zon itu kok kita bisa gitu sampai zon berprasangka kuat bahwasanya murid ini akan lulus ujian. Ya karena adanya murajih, adanya sesuatu yang membuat kita condong ke sana. Membuat pikiran kita condong ke sana. Murajih itu artinya pemberat. Apa murajihnya? Apa indikasinya yang bisa membuat kita ini memprediksi bahwasanya murid ini akan lulus pada saat ujian? Ya di sini dicontohkan ijtihaduhu, kerajinan dia. Wa qad farraqal Qur'anul Karima baina martabatayil yakin wazon hina qala. Dalam Al-Qur'anul Karim telah membedakan antara dua martabat tersebut, antara dua tingkatan tersebut, yaitu tingkatan keyakinan dan tingkatan zon. Hina qala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza qila, dan jika dikatakan, inna ba'dallahi haqqun, bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala itu, wa'dun ini janji apa ancaman ya? Ntar kita cek lagi. Soalnya mirip-mirip antara janji dan ancaman itu dalam bahasa Arab. Bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala itu benar, wasa'atu, dan bahwasanya hari kiamat itu benar, la raiba fiha, enggak ada keraguan dalamnya. Kultum, kalian berkata, manadri, kami tidak mengetahui, masaah, apa itu hari kiamat. Inna zunnu illa zonnan, kami hanya berprasangka kuat aja. Wa ma nahnu bimustaiqinin, dan kami tidak berkeyakinan. Nulahizu, kita bisa melihat, anal kuffara, bahwasanya orang-orang kafir, idda'u, mereka itu idda'u, mengklaim. Idda'a yadda'i itu mengklaim. Idda'u, bahwasanya mereka itu mengklaim fi mas'alatil imani bil yaumil akhiri, pada permasalahan keimanan pada hari akhir, annahum, bahwasanya mereka itu wasalu ila martabati zoni faqat, mereka itu hanya sampai kepada tingkatan zon aja. Walam yasilu ba'du ila martabatil yakin, akan tapi mereka belum sampai kepada tingkatan yang lebih jauh, yaitu tingkatan keyakinan. Wa hadza yadullu ala anna martabatal yakini akbaru min martabati zonni. Dan ini menunjukkan bahwasanya tingkatan keyakinan itu lebih besar, itu lebih tinggi daripada tingkatan zon. Ya karena kan kata orang-orang kafir, kami ini hanya zon, hanya berprasangka kuat aja bahwasanya hari kiamat itu ada, tapi kami belum yakin. Kan gitu. Ya karena belum terbukti hari kiamat itu. Belum terjadi. Nah, ini yang ditandain hijau ini, zon itu dia sama sebanding dari 51% sampai 99%. Sebenarnya ini kurang tepat. Yang tepat itu intinya di atas 50. Jadi mau 50,1 atau 50,000001. Intinya setelah 50%, 50% ke atas dan sebelum 100% itu dinamakan zon. Salisan, yang ketiga, asyaku, yaitu syak. Asyaku huwa
tabannil hiyat haula mas'alatin ma li'adami wujudin murajjihin. Jadi kalau syak itu dia ini ragu tentang sesuatu karena tidak adanya murajjih. Tabanil hiyat itu artinya berdiri al-hiyat, suatu batasan. Jadi antara iya dan tidak, pas jadi tengah-tengah. Haula mas'alatin, terkait suatu permasalahan. Haula mas'alatin ma, terkait suatu permasalahan. Li'adami wujudin murajjihin, karena tidak adanya murajjih. Fala nanfiha wala falatanfiha falatunfiha wala tusbituha wala tu'minu bisihatiha wala tu'minu bi khata'iha. Fakilat tarfaini at-tasdiq wa takzib sawa'un la murajjiha bainahuma. Maka engkau tidak bisa menafikan, wala tusbituha, dan engkau tidak bisa mengisbat, wala tu'minu bisihatiha, dan engkau tidak bisa percaya tentang kebenarannya, wala tu'minu bi khata'iha, dan engkau tidak bisa percaya terkait bahwasanya itu salah. Fakulat tarfaini, maka dua sisi tersebut at-tasdiq wa takzib sawa'un, yaitu sisi membenarkan atau menyalahkan atau mendustakan itu sama. La murajjiha bainahuma. Gak ada yang menguatkan antara keduanya. Misalun, contoh. Qad taqra'u kitabaini. Mungkin engkau membaca dua kitab. Fi mawdu'i ra'samaliyah. Fi mawdu'i ra'sumaliyah. Di dalam topik kapitalisme. Summa tatahaddasu ma'a sadiqika anna ra'sumaliyah fi tariqiha ila tilasi wal inqirat. Fa yas'alu sadiquka min aina ataita bihazil kalam. Mungkin engkau membaca dua kitab atau dua buku di dalam topik kapitalisme. Kemudian engkau ngomong sama temanmu bahwasanya kapitalisme, ekonomi yang berbasis kapitalisme itu menyebabkan kekrisisan dan kebangkrutan. Fais'alu sadiquka, lalu temanmu bertanya sama kamu, min aina ataita bihazil kalam, dari mana engkau ngomong tentang hal ini? Kayak mana engkau bisa ngomong bahwasanya kapitalisme itu buat bangkrut, buat ekonomi malah rusak? Iza iftaradna annaka tatazakkaru fi ayyil kitabaini qara'tal ma'lumah. Fa innaka satakunu syakan fi hazil halah. Li'annaka la tamliku ayya murajjihin yaj'aluka ta'taqidu anna ahadal kitabaini huwa min zikril ma'lumah. Jika kita membayangkan bahwasanya
engkau itu tidak tatazakkar fi ayyil kitabaini qara'tal ma'lumah, bahwasanya engkau itu di kitab mana ya engkau itu baca sebelumnya. Jadi misalkan dibayangkan orang ini pernah baca 2 kitab, pernah baca 2 buku tentang kapitalisme. Tapi orang ini lupa gitu. Antara 2 buku ini, antara buku A dan buku B, yang mana yang menyebutkan bahwasanya kapitalisme itu menyebabkan kebangkrutan, menyebabkan ekonomi itu menjadi rusak. Fa innaka satakunu syakan fi hazil halah. Maka engkau pada keadaan ini itu menjadi syak. Li'annaka, karena sungguhnya engkau la tamliku, itu tidak memiliki ayya murajjihin, penguat apapun, ya ja'aluka, yang menjadikan engkau ta'taqidu anna ahadal kitabaini huwa man zakaral ma'lumah. Antara 2 kitab tersebut yang pernah engkau baca itu adalah yang menyebutkan informasi tersebut. Asyak, syak ini dia yumassil nisbah khamsin minal mi'ah. Yumassil nisbah khamsin minal mi'ah. Syak ini dia sebanding dengan 50%. Rabi'an, yang keempat, al-wahmu, waham. Al-wahmu wal ihtimalul marjuhu. Waham ini merupakan ihtimal yang marjuh, kemungkinan yang lemah. Fal wahmu aksu zanni tamaman. Maka waham ini adalah kebalikan daripada zon tamaman, secara sempurna. Ya, karena kalau waham itu di atas 0 sampai sebelum 50, itu dinamakan waham. Kalau zon itu di atas 50 tetapi sebelum 100, makanya disebutkan tamaman, secara sempurna. Karena benar-benar kebalikannya itu. Kebalikan antara zon dan waham ini 180 derajat. Fa iza kana az-zannu huwal ihtimalur rajih fal wahmu huwal ihtimalul marjuh. Maka jika zon itu merupakan kemungkinan yang kuat, maka waham itu adalah kemungkinan yang lemah. Misalun, contoh, hina tas'alu syakhsan, ketika engkau bertanya kepada seseorang, halil jami'ah maftuhatun al-yawma, apakah universitas, apakah kampus itu dibuka hari ini? Iza iftaradna, jika kita membayangkan annahu, bahwasanya orang tersebut ya'taqidu binisbatin sab'ina bil mi'ah annaha maftuhah, jika kita membayangkan bahwasanya orang yang kita tanya itu dia berkeyakinan 70% bahwasanya kampus itu dibuka, wa kanat fil waqi' mughallaqah, sedangkan di dalam kenyataannya itu tertutup, fahuwa wahimun, maka itu adalah waham, maka dia adalah orang yang waham. Limaza, kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya dia zonna syai'a ala khilafi ma huwa alaih, menzonkan sesuatu yang bertentangan dengan realitanya. Walau annahu jazama yaqinan, walaupun dia
jazm, walaupun dia berkeyakinan yang mantap, bi anal jami'ah mughallaqah, bahwasanya jami'ah tersebut itu tertutup. Lakana zalika jahlan murakkaban. Maka hal tersebut itu disebut jahal murakkab. Walau annahu jazama yakinan bi anal jami'ah mughallaqah, lakana zalika jahlan. Oh. Dan kalau seandainya dia itu berkeyakinan dengan pasti, berkeyakinan dengan tetap bahwasanya universitas itu tertutup, lakana zalika jahlan, maka hal tersebut disebut jahal murakkab. Lakana jahlan murakkaban, maka hal tersebut disebut jahal murakkab. Wa ma sana'rifuhu ba'da qalilin. Dan hal tersebut adalah jahal murakkab itu adalah yang akan kita definisikan sebentar lagi. Jadi patokannya kita itu disebut yakin atau kita itu disebut zon atau kita itu disebut syak atau kita itu disebut waham atau kita itu disebut jahal basit atau jahal murakkab. Itu yang dijadikan patokan itu adalah realita, wakinya. Jadi misalkan kayak tadi itu, ada orang yang nyangka bahwasanya universitas tadi itu terbuka, yakin dia. Pada kenyataannya universitas tersebut itu tertutup pada realitanya. Maka itu disebut jahal basit. Atau sebaliknya, dia berprasangka kuat, dia berzon bahwasanya kampus itu pada hari ini itu dibuka. Pada kenyataannya itu ternyata tertutup. Nah, itu disebutnya waham itu. Walaupun pada diri dia, pada pikiran dia, itu dia zon. Tapi kita tuh melihatnya, menilai apakah itu zon, apakah itu waham, dan sebagainya. Itu setelah kita komparasikan, setelah kita bandingkan dengan realita yang ada. Al-waham, waham itu dia yumassilu nisbah min wahid bil mi'ah ila sab'in wa tis'ah bil mi'ah. Waham itu dia sebanding dengan 1% sampai 49%. Nah, lagi-lagi ini kurang tepat. Yang tepat itu di atas 0% sampai sebelum 50%. Nah, itu disebutnya waham. Kayak mana? Ada yang mau ditanya? Halo? Ada yang mau ditanya? Lihat kalau dari yakin Yang keras, suaranya yang keras. Kalau dari yakin terus zon syak udah lumayan, tapi kalau waham tuh penjelasan kata kayak gimana, Ted? Waham itu di bawah ragu. Ragu itu kan 50-50 kan. Nah, Kalau waham ini dia di bawah 50. Tapi dia Kalau zon, ada keyakinan sedikit gitu. iya, tapi di bawah 50. Kalau zon itu dia di atas 50. Makanya kebalikan daripada kebalikan antara zon dan waham itu kan disebutnya fal wahmu aksuz zonni tamaman disebutnya. Kebalikannya itu kebalikan yang sempurna. Karena berbalik 180 derajat antara waham dan zon. Antara prasangka yang kuat
dengan waham. Waham itu apa disebutnya? Terjemah Indonesianya kayaknya nggak ada kayaknya padanan kata tentang waham ini. Tapi kita bisa nilai apakah ini zon, apakah ini waham, dan sebagainya. Apakah ini syak, apakah ini yakin. Itu ketika dikomparasikan dengan realita yang ada. Jadi bukan hanya dilihat dari pikiran kita aja, enggak. Setelah pikiran kita ini dibandingkan dengan realita yang ada, gitu. Jadi kalau misalnya kita mengatakan iya pada pada pikiran kita, iya kita ini itu prasangka kuat. Jadi di atas 50%, tapi belum sampai yakin, belum sampai 100%, cuman di atas 50, di atas 50, tapi sebelum 100%. Ternyata pada realitanya bukan iya, tetapi tidak. Nah, itu bukan dimasuk zon itu. Masuknya ke waham. Gitu. Aja bisa lanjut. Lalu tentang jahal basit sama jahal murakkab. Intinya kalau jahal itu dia nggak tahu, kalau jahal murakkab itu dia sok tahu. Itu bedanya. Jadi minus dia. Di bawah 0%. Khomisan yang kelima, al-jahlul basitu. Jahal basit. Atau disebutnya kebodohan yang simpel. Kalau jahal murakkab itu kebodohan yang sudah tersusun. Al-jahlul basit huwa alla yakuna ladaika tasawwurun au hukmun an syai'in ma. Itu artinya adalah jahal basit itu engkau tidak memiliki suatu gambaran atau suatu penghukuman terkait suatu apapun. Misalkan, aku lulaka, saya berkata kepadamu, hal sayyara Khalid bayda am sauda? Apakah mobil Khalid itu putih atau hitam? Izaftaradna annaka lam tara sayyara Khalid qad fa innaka sataqulu la a'rifu. Jika kita membayangkan bahwasanya engkau ini nggak pernah melihat mobilnya Khalid, jadi engkau ini nggak tahu apakah mobilnya Khalid ini hitam ataukah putih. Sama sekali engkau belum pernah melihat. Fainaka, maka sungguhnya engkau sataqulu akan berkata, la arifu, saya nggak tahu. Jadi kalau dia jawabnya nggak tahu, bukan jawabnya oh putih, oh hitam itu. Apalagi jawabnya biru itu kan. Ditanyanya mobilnya Khalid itu hitam apa putih, kita jawabnya biru itu jawabnya. Salah pula. Nah, itu merokap kali itu. Nah, kalau dia jawabnya nggak tahu, sebenarnya bukan jawaban yang jadi patokan itu. Pikirannya. Pikiran yang telah dikomparasikan dengan realita. Fa'antahuna, maka engkau di sini jahilun, itu jahil, bodoh, bihali sayyarah Khalid, terkait keadaan mobilnya Khalid, hitam apa putih. Wala tamliku ayya tasawwurin an zalik, dan engkau tidak memiliki gambaran apapun terkait hal tersebut. Misalun akhar yaqulullahu azza wa jal. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ahadun, dan jika ada seseorang minal musyrikina, dari kalangan orang-orang musyrik, istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi summa ablighu ma'manah.
Zalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika ada seseorang dari kalangan orang musyrik istajaroka, istajaro itu apa dia? Istajaroka itu apa? Nanda istajaroka. Oh, istajaroka ini bukan berhubungan dengan dagang ini. Istajaroka ini meminta perlindungan. Itu kadang-kadang Quran ini. Makanya nggak bisa sembarangan diartiin. Wa in ahadun, jika ada seseorang minal musyrikin, dari kalangan kaum musyrik, istajaroka, meminta perlindungan terhadapmu, fa'ajirhu, maka engkau lindungilah ia, hatta yasma'a kalam Allahi, sampai dia mendengar firman Allah. Summa, kemudian, ablighu ma'manah, kemudian sampaikanlah dia ma'manah, kepada tempat yang aman baginya. Zalika, hal tersebut, bi'annahum, karena sesungguhnya mereka qaumun la ya'lamun, adalah kaum yang tidak mengetahui. Bimaza wasafallahu azza wa jalla al-musyrikina, wasafahum bi'annahum qaumun la ya'lamun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang musyrik, yaitu Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka sebagai kaum yang tidak mengetahui. Ainnahum jahilun, yakni sungguhnya mereka itu jahil, bodoh. Fahum, karena mereka la ya'rifuna da'watan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak mengetahui dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahaula'il musyrikuna yattasifuna bil jahli. Maka orang-orang musyrik tersebut, mereka orang-orang musyrik itu memiliki sifat kebodohan. Walakin laisal jahlul murakkabu allazi sana'rifu ba'da qalilin. Akan tapi bukan jahil murakkab yang akan kita definisikan sebentar lagi. Balil jahlul basitu. Akan tetapi jahil basit. Al jahlu yumassilu nisbah sifar bil mi'ah. Jahil itu dia sebanding dengan 0%. Satu lagi jahil murakkab. Sadisan al-jahlul murakkab. Al-jahlul murakkabu, jahal murakkab, huwa idraku syai'i ala khilafi ma huwa alaihi idrakan jaziman. Itu adalah menalar sesuatu, tapi bertentangan dengan realitanya. Menalarnya itu dia yakin lagi. Udah yakin salah, itu jahal murakkab. Faqad yas'aluka akhuka. Mungkin saudaramu itu bertanya kepadamu, aina kitabi, di mana kitabku, misalkan, di mana bukuku? Taqulu lahu kitabuka fil haqibah. Engkau ngomong ke dia, buku kamu itu ada di tas. Yaqulu laka hal anta mutayakkinun. Terus saudara engkau ini ngomong ke kamu, apakah engkau yakin? Taqulu, engkau menjawab, na'am. Iya, saya yakin. Wahina yaftahul haqibata, tapi ketika dia membuka tasnya, la yajidu fiha syai'an. Enggak ditemui sesuatu pun di dalam tasnya tersebut. Ya artinya kan dia dah yakin salah. Itu disebutnya jahal murakkab. Sebenarnya apa namanya? Apa ya, ada kalau di kitab di usul fikih itu ada tentang khilafnya jahal murakkab sama jahal basit itu. Tapi lupa tadi.
Apakah yang disebut jahal itu pas jahal murakkab, tapi jahal basit itu tidak disebut jahal atau bagaimana gitu? Misalnya kita nggak tahu, tapi kita nggak so tahu gitu. Apa itu ada yang nyebut itu bukan jahal atau gimana? Pokoknya ada pembahasan ya di dalam syarah Waraqat kalau nggak salah. Hadza yusamma jahlun murakkab. Ini dinamakan jahal murakkab. Ai innahu laisa mujarradu. Ai innahu laisa mujarrada jahlin basitin. Yani sesungguhnya hal tersebut itu bukan semata-mata jahal basit. Bihaisu innaka la ta'riful amra. Kalau jahal basit itu sekiranya engkau tidak mengetahui suatu perkara. Walakinnahu jahlun murakkabun. Akan tetapi itu adalah jahal murakkab min syai'aini. Jahal murakkab itu dilihat dari apa? Dilihat dari dua perkara. Al-awwal, yang pertama annaka ta'kidu jaziman annaka ta'rifu. Yang pertama, aspek yang pertama, kenapa itu disebut jahal murakkab? Murakkab itu kan tersusun. Apa yang tersusun? Kalau tersusun itu kan harus lebih dari satu kan minimal. Iya nggak, Zil? Zil? Iya, Zat. Kalau yang tersusun itu kan otomatis lebih dari satu kan. Murakkab itu kan tersusun. Apa yang tersusun? Nah, ini ada dua perkara. Yang pertama, engkau meyakini bahwasanya engkau itu tahu. Asan yang kedua, anna i'tiqadaka fi ghairi mahalli. Tapi keyakinan engkau ini enggak pas gitu, enggak sesuai tempatnya. Pada hal yang salah. Yakin sesuatu tapi enggak pas, enggak salah, enggak benar gitu, salah jadinya. Fal farqu bainal jahlil basiti wal jahlil murakkabi anal jahlal basita huwa annaka la ta'rifu wa ta'rifu annaka la ta'rif. Maka perbedaan antara jahal basit dan jahal murakkab yaitu adalah jahal basit itu engkau tidak mengetahui dan engkau tahu. Engkau nggak tahu, tapi engkau tahu bahwasanya engkau itu nggak tahu. Itu jahal basit. Jadi cuma ada satu perkara aja yang menyebabkan dia disebut bodoh. Dia nggak tahu tentang suatu hal, tapi dia masih tahu diri gitu. Kalau dia ini nggak tahu, jadi nggak mau sembarangan komen. Wal jahlal murakkaba, sedangkan jahal murakkab huwa annaka la ta'rifu wa ta'rif wa la ta'rifu annaka la ta'rif. Yaitu engkau tidak mengetahui dan engkau tidak tahu bahwasanya engkau itu nggak tahu. Itu jahal murakkab. Al-jahlul murakkabu yumassil nisbah aqal min 0 bil mi'ah. Nah, jahal murakkab ini dia sebanding dengan yang lebih kecil daripada 0%. Jadi minus dia. Ba'dama arafna maratibal idrak naqul, ketika kita telah mengetahui tingkatan-tingkatan nalar, kita mengatakan innal ilma, sungguhnya ilmu indal manatikah, menurut para ahli mantik, yashmalul maratiba asitta jami'aha, itu mencakup tingkatan yang 6 secara keseluruhan. Fal yakinu, yaitu yakin, wazannu dan zon, wasyaku dan syak, wal wahmu dan waham, wal jahlul basitu wal jahlul murakkabu, kullu zalika yusamma ilman. Maka hal tersebut, yakin, zon, syak, waham, jahal basit, jahal murakkab, seluruh hal tersebut itu disamakan ilmu. Dinamakan ilmu indal manatikoh, menurut ahli mantik, para ahli mantik. Amma fil ulumil ukhra, adapun di dalam ilmu-ilmu yang lain, fa inal ilma yutlaku alal martabatil ula faqat. Maka ilmu itu hanya diperuntukkan untuk tingkatan yang pertama aja, pada yang yakin aja. Wahyal yakin, itu adalah yakin. Walizalika, dan karena hal tersebut, yasfuna, dan karena hal tersebut, soffa yusoffi, yusoffuna al-ilma bi annahu ala maratibil idrak. Dan karena hal tersebut,
mereka yaitu para ulama-ulama di bidang yang lain selain mantik itu mensifatkan ilmu untuk idrok yang paling tinggi aja. Ada pertanyaan, Jil? Juga bisa. Yep. Berarti kalau jahal basit, dia memang dasarnya nggak tahu dan dia nggak pengen jadi seorang sok tahu. Tapi kalau jahlul Ya. murakab, dia emang nggak tahu, tapi dia sok tahu gitu. Ya. Nah, ajib, Udah ajib. tolol, dia nggak tahu kalau dia tuh tolol. Nah, gitu. Ajib, ajib, ajib. Ini satu pembahasan ya, saat kita apa menjelasin tadi. Satu pembahasan. Ajib. Satu-satu bab aja dulu nggak sih, Zat? Kan lebih menangkap gitu. Iya, Jadi, ini bentar lagi kok ini. ya, Zat. Ajib. Ya, Zat, Kenapa nggak ada, ente nggak ada kok pertanyaan. pengen belajar mantik, Zil? Penasaran aja, Zat, bener, Zat. Dari ilmu, anak kan ada banyak lihat-lihat ilmu apa agama yang belum anak ketahui mendalami banget. Kayak mantik, terus ada fatulizar, kurutuluyan kayak gitu. Fatulizar, kurutuluyan kan pasti bab-bab masalah kayak gini-ginian lah. Menurut anak nggak terlalu penting banget ini mah, nanti aja lah kalau pengen nikah ya baru baru belajar itu. Tapi kalau sekarang nih mantik sih, penasaran mantik kayak gimana? Apa yang dibahas di dalamnya? Gitu. Hmm. Makanya dari kemarin tuh latihan baca aja dari apa mukaddimah awal ya kan antum nyuruh latihan baca mukaddimah. Nah, makanya anak latihan aja bacanya. Tapi anak belum sempat untuk mengerti, untuk mengartikan dari kalimat tersebut. Iya, 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 iya. Ajib, ajib. Ya Allah. Lanjut, Zat. Lanjut, wa min hazal babi. Dan yang termasuk bab ini, bab ilmu maksudnya. Qaulullahi azza wa jalla. Itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kul, katakanlah engkau wahai Muhammad. Hal indakum, apakah engkau ini? Katakanlah engkau wahai Muhammad. Nabi Muhammad suruh nanya nih. Hal indakum min ilmin, apakah engkau memiliki ilmu? Fatukhrijuhu lana. Sehingga ilmu tersebut bisa kalian keluarkan, bisa kalian kemukakan kepada saya. Falaisal maqsudu bil ilmi fi hazil ayah mutlaqal idrak kama huwa indal manatikah. Maka yang dimaksud dengan ilmu di sini itu bukan di dalam ayat ini itu bukan mutlaqul idrak, bukan yang penting nalar aja, bukan. Kama huwa indal manatikah. Sebagaimana menurut para ahli mantik, bukan yang 6 tadi itu kan. Kalau menurut ahli mantik, mau dia yakin, mau dia zon, mau dia syak, mau dia waham, mau dia jahal basit, bahkan apalagi bahkan juga jahal murakkab, itu semuanya disebut ilmu. Jadi misalkan 1 tambah 1 itu adalah 3 ya nak, ilmu itu. Tapi menurut ahli mantik gitu. Bukan kesesatan, bukan. Ya sesat juga sih, ilmu yang sesat. Ilmu juga, tapi sesat. Menyesatkan. Wa innama, sedangkan sesungguhnya, al-maqsudu yang dimaksud bil ilmi dengan ilmu, huwa a'la maratibil idraki wa wal yaqinu. Itu adalah nalar tingkatan yang paling tinggi, yaitu adalah yakin. Nah ini ada, sebenarnya kalau kita baca langsung sininya ini udah kelar ini. Asyaklu adnahu yuwaddihu maratibal idrak. Syakl yaitu diagram, apa sih namanya? Table yang di bawah ini. Table yang paling bawah ini itu menjelaskan tingkatan-tingkatan nalar. Maratibul idrak, nih lihat nih.
Yakin 100%. Zon 51 sampai 99. Tapi ini kurang tepat ya. Harusnya setelah 50 sampai sebelum 100 itu yang lebih tepat. Supaya apa? Supaya 50,1% atau 50,0000000 sampai ujung, sampai ribuan nol ya, 1% itu masuk ke dalam zone gitu. Lalu syak 50%. Waham. Ini kurang tepat juga. Harusnya yang benar itu setelah 0% sampai sebelum 50%. Lalu bawahnya lagi al-jahlul basit 0%. Lalu al-jahlul murakkab akol min sifar bil mi'ah. Lebih kecil daripada 0%, di bawah 0%, minus. Kullu hazil maratibis sitti tusama fi ilmil mantiki ilmun. Setiap tingkatan 6 ini itu dinamakan di dalam ilmu mantik sebagai ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marji' wal ma'ab. Iya, Ustaz, iya. Tanda penanya nih, Ustaz. Ya. Sebentar. Mana nih? Ini ilmu lain nih, bukan ke ilmu mantik, lebih ke ilmu hadis. Sana penanya. Apa? Apa itu pengertian prakodifikasi sama sejarah pertumbuhan? Kan ada tuh, ada suatu makalah yang membahas mahasiswa mampu mengetahui, menganalisis sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu hadis pada masa kodifikasi. Masih ini. Sebelum ini kali, kodifikasi itu kayaknya penyusunan. Penyusunan. Itu ada di kitab Taisir Mustalah Hadis itu. Tuh, Sat, kayak gitu, Sat. Kalau anak kirim di WA kayak gitu, Sat. Kodifikasi. Ya, ini dipatiin dulu ya videonya ya. Iya, Sat.